Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Untuk Mujambi edisi 18 Oktober 2022. Dan untuk Mujambi kali ini kami bekerja sama dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi. Dan saat ini kita akan membahas tema saudara terkait dengan pengarus utamaan gender dan peran Ikawati dalam pelaksanaan program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi. Seperti yang kita ketahui saudara, memang pengarus utamaan ini sangat diperlukan dan juga tentunya berperan penting juga dalam mendukung berbagai program-program pembangunan dan mendukung juga segala aspek kehidupan masyarakat. Lalu seperti apa pengarus utamaan gender yang ada di Provinsi Jambi dan juga bagaimana peran dari sosok perempuan dalam mendukung program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi. Kami akan membahasnya bersama dua orang narasumber yang telah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama telah hadir, saudara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi, Profesor Dr. Elita Rahmi SHM Hum. Selamat sore, Profesor. Selamat siang, Mas Solihin. Iya, apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. ini tadi dari kampus, Prof? Iya, dari Mendalu. Dari Mendalu langsung ke sini, Prof ya. Luar biasa. Terima kasih, Prof, udah hadir di TVRI Jambi. Ya, Mas Dan Solihin. kami juga telah mengundang saudara Ketua Ikawati Kanwil BPN Provinsi Jambi. Telah hadir Ibu Surasmi Wartomo. Selamat sore, Ibu Surasmi. Selamat sore, Bang Ahmad. Iya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bang Ahmad sore Baik. ini. Selamat sore, pemirsa. Baik, senang juga bisa bertemu sama Ibu Surasmi. Ini Ibu Surasmi katanya tadi dari Solo, Bu ya. Baru 7 bulan di Jambi seperti itu, Bu ya. Terima kasih Ibu Surasmi sudah bergabung bersama kami di TVRI Jambi. Dan pemirsa, nanti kami juga akan ada kuis bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan baik itu dari Profesor Elita ataupun dari Ibu Surasmi. Nanti Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0741663885 atau di 0811743333. Baik, saya ke Profesor Elita terlebih dahulu, Prof. Ya, Kalau kita berbicara terkait dengan pengarus utamaan gender dan mungkin banyak sekali masyarakat berasumsi bahwa gender ini memang diidentikan dengan jenis kelamin seperti itu. Namun dalam pengertian ataupun cakupan yang lebih luas lagi, ternyata gender ini juga banyak sekali makna-makna dari kata gender dan juga peran-peran dari karakter ataupun perilaku yang tergabung dalam gender ini. Lalu apa yang harus kita ketahui nih menurut Profesor terkait dengan pengarus utamaan gender, Prof? Baik, terima kasih Mas Solihin. Jadi memang masyarakat kita ini kan masyarakat patriarki ya. Patriarki di mana budaya kita ini kental, hanya salah satu manusia saja yang dipentingkan yaitu laki-laki gitu. Iya. Sedangkan perempuan ini masih menjadi kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang tidak diperlukan, sehingga dia tidak perlu sekolah, dia tidak perlu pegang sertifikat, dia tidak perlu menjadi subjek tanah, gitu ya. Nah ini kan akhirnya karena dia menjadi kelompok nomor 2, akhirnya ketimpangan gender ini terjadi di tengah masyarakat, gitu ya. Padahal penduduk kita 260 juta ini 50%-nya perempuan. Sehingga kalau yang 50% perempuan ini tidak kita berdayakan, dia akan menjadi beban bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu membangun ini harus bersama-sama. Perempuan dengan kekhasannya, dengan kespesifikannya, itu juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Umpamanya di dalam agraria, di dalam sertifikat tanah, dia juga berhak menjadi subjek tanah, gitu ya. Sehingga kita harapkan dengan program PTSL ini, perempuan ini juga mendapat tempat, mendapat ruang untuk dia menjadi subjek tanah seperti itu. Sebab di masyarakat ini, Mas Solihin, biasanya kalau sebuah keluarga itu mau beli tanah, itu yang dijual itu kalung ibunya, kalung istrinya, gelang istrinya, simpanan istrinya, tabungan istrinya, yang hasil jeripayah dia sebagai Menteri Keuangan di keluarga itu menyimpan. Tapi ketika dia telah menjadi sertifikat, namanya nama suaminya. Nama suami ya. Iya.
Malah investornya nggak ada nama ya. Nah, ini kan jadi persoalannya ketika rumah tangganya pecah, ketika suaminya meninggal dunia dan lain sebagainya, sedangkan dia punya anak yang cukup banyak umpamanya kan. Nah, siapa yang akan menjadi tanggung ini? Akhirnya kan yang rugi ini negara. Jadi intinya pengurusutamaan gender itu bagaimana peran-peran laki-laki dan perempuan itu seimbang hak dan kewajibannya dalam negara kita itu, karena gender ini sebetulnya kan pembagian peran. Pembagian peran itu sama-sama semuanya. Yang tidak bisa sama itu hanya 4 kodrat itu aja: melahirkan, kemudian menyusui, kemudian menstruasi, hamil. 4 itu aja yang tidak bisa diganti. Tapi yang jenis yang lainnya itu bisa kita ganti gitu ya. Mamanya memasak katanya tugas perempuan, padahal di hotel yang enak itu masak laki-laki. Salah berarti peran memasak itu perempuan. Sehingga peran yang sama-sama ini sebagai subjek tanah juga dia sama-sama gitu. Sehingga kalau andai kata pun dia membeli tanah itu sebuah harta bersama, ya paling tidak namanya ada nama perempuan, ada nama laki-laki, ada nama suaminya, dan ada nama istrinya. Jangan ditinggalin lah istrinya gitu kan. Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya pengurusutamaan gender, itu artinya bagaimana pengalaman perempuan, keahlian perempuan ini juga menjadi tempat di dalam pembangunan, khususnya reforma agraria itu. Ini maksud pengurusutamaan. Menurut Profesor, karakter ataupun reforma seorang perempuan itu nantinya juga bisa setara dengan laki-laki itu seperti apa saja, Prof? Ya, maksudnya di situ setara bukan artinya sama-sama kuat tidak gitu ya, tapi hak dan kewajibannya diberikan. Namanya hak untuk mendapat pendidikan. Jadi tidak ada budaya hanya laki-laki saja yang boleh sekolah. Ya. Kemudian tidak dihalang-halangi apa yang menjadi cita-citanya, gitu ya. Jadi bukan hanya anak laki-laki aja yang boleh kerja, perempuan tidak boleh kerja. Sehingga kesetaraan itu maknanya hak dan kewajibannya sama. Dalam segala hal, kecuali yang 4 tadi, yang kodrat itu. Memang tidak bisa kita, karena dia kodrat. Tapi selebihnya itu peran bersama. Peran sama-sama. Semuanya bisa dilakukan oleh laki-laki, semuanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kaitannya dengan reforma agraria, kita mungkin akan lebih menyasar kepada bagaimana juga di BPN mungkin melalui Ibu Suharmi, subjek tanah perempuan ini juga mendapat perhatian. Jadi kalau memang dia itu mengurus sertifikat PTSL-nya itu adalah keluarga, paling tidak nama istri dan suaminya itu masuk, Ibu. Jadi jangan ditinggalkan gitu kan. Sebab kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam sebuah keluarga itu di masa yang akan datang. Sehingga kalau nama istri masuk, paling tidak si suami tidak seenak-enaknya saja bisa menjual gitu kan. Atau membodoh-bodohin sang istri gitu. Jadi namanya tuh kalau nggak suami istri asal jangan ada nama orang lain di situ, Bu ya. Boleh nama anak. Nama anak. Selain keluarga jangan, Bu ya. Iya, artinya begitu ya. Jadi artinya mari nama perempuan ini juga menjadi tempat atau diperhitungkan secara kuantitas oleh BPN ketika proyek-proyek PTSL ini kan. PTSL ini kan intinya adalah reforma agraria, pensertifikatan tanah secara sistematis dan lengkap oleh pemerintah, yang dananya itu melalui pemerintah gitu. Sehingga jadikanlah perempuan. Mungkin kalau kita tanya ke Ibu, barangkali berapa sih subjek tanah melalui proyek PTSL ini nama perempuan? Mungkin 10% atau 20%. Kita perlu tahu juga itu gitu kan. Artinya ada nggak perhatian pemerintah untuk kesadaran membangun perempuan ini dengan aset tanah gitu barangkali, Mas Solihin. Dan sekarang juga mungkin perempuan-perempuan di Jambi juga sudah semakin cerdas, Bu ya, dan juga bisa mengadopsi berbagai informasi, apalagi terkait dengan PTSL PM di Provinsi Jambi, sehingga nantinya perempuan juga bisa terlibat untuk dapat mengurusi ataupun terlibat dalam program dari PTSL PM ini, seperti itu, Bu ya. Baik, sekarang saya ke Ibu Surasmi. Ibu Surasmi ini dari Ikawati. Sebenarnya Ikawati ini tujuan dibentuknya apa dan korelasinya dengan PTSL PM itu apa, Bu? Baiklah. Sebelum lanjut ke tema, akan saya perkenalkan dulu apa itu Ikawati ya. Iya, silakan. Ikawati adalah ikatan istri karyawan, karyawati, pensiunan istri karyawan, pensiunan karyawati, dan janda karyawan.
yang mandiri, non politik, dan tidak terikat dengan suatu organisasi manapun, yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial kemasyarakatan, baik itu untuk masyarakat umum ataupun lingkungan di kementerian itu sendiri. Gitu. Jadi bedanya mungkin ikatan istri karyawan dan karyawati. Jadi bukan hanya istri karyawan saja, tapi karyawati juga masuk di Ikawati ini, Bu ya. Nah, ini sebenarnya tujuan dibentuknya Ikawati ini apa, Bu? Yang pertama adalah jelas untuk mempererat ya persaudaraan, biar kenal di antara anggota se-Indonesia, bisa ya. Silaturahmi gitu ya. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan, baik itu di masyarakat pada umumnya ataupun di anggota pada khususnya, melalui kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Baik, jadi memang sudah ada tujuan-tujuannya. Dan kalau di Provinsi Jambi ini seperti apa keberadaannya, Ibu? Ya, boleh cerita ya? Ya, silakan. Di Provinsi Jambi ini alhamdulillah kami sudah rutinitas untuk kegiatannya seperti kunjungan ke panti asuhan, panti Wireda, santunan kepada para gojek, para tukang sabu di jalan. Terus ada ini Jumat Berkah di masjid juga, ada bingkisan hari raya untuk para pensiunan dan pramubakti, yang itu sudah merupakan rutinitas bertahun-tahun. Nah, yang ini baru kami, Ibu Menteri kita yang baru itu langsung ya nanti ini. Ibu Menteri kita yang baru, Ibu Nani Hadi Cahyanto itu mempunyai program yaitu tentang UMKM. Ya. Untuk peran kami di reforma agraria yang tentang PTSL itu secara langsung tidak ada. Cuma perlu diketahui bahwa reforma agraria itu ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah aset reform, yang kedua akses reform. Nah, untuk aset reform ini adalah merupakan langkah-langkah untuk memberikan penguatan hak terhadap tanahnya, yang berupa sertifikat untuk kepastian hukumnya. Sedangkan akses reform itu adalah upaya untuk membuat tanah itu mempunyai nilai lebih, ya, dengan pemberdayaan di bidang baik akses modal, akses produksi, akses pemasaran kepada masyarakat pada umumnya, para petani ataupun para pelaku UMKM. Jadi bisa dikatakan tanah itu produktif, Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan yang memang bisa dimunculkan dari masyarakat sekitar tanah tersebut gitu ya. Iya. Nah, ini Ibu Menteri itu pada tanggal 25 Juli 2022 kami Ikawati se-Indonesia 34 kantor wilayah dan 471 kantor pertanahan kabupaten kota se-Indonesia sudah menandatangani MOU antara Ikawati dengan PT Ladara Dharma Bakti. Ya. PT Ladara ini adalah platform marketplace, ya, pemasaran secara online. Ya, terutama di bidang produk-produk UMKM sebagian besar. Ya, itu implementasinya kami sudah melakukan binaan kepada para UMKM yang sampai saat ini sudah ada 178 UMKM yang sudah kami bina. Terus kami sudah mendirikan kafe Ladara atau pojok UMKM di setiap kantah di loket pelayanan itu, biar para pemohon juga tidak jenuh untuk menunggu antrian. Ya. Kemudian juga
basar-basar dalam event-event tertentu, produk-produk UMKM yang menjadi binaan kami. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatannya Bu ya. Salah satunya ini kayaknya yang lebih banyak kegiatannya adalah mendukung sentra UMKM yang ada di Provinsi Jambi untuk penguatan kembali ekonomi masyarakat supaya masyarakat juga bisa lebih mandiri lagi dengan beberapa jenis-jenis usaha yang mereka geluti seperti itu Ibu ya. Baik Profesor, kalau melihat tadi kan ada kegiatan-kegiatan dan juga memang tujuan dibentuknya Ikawati. Ini menurut Profesor seperti apa keberadaan Ikawati di Jambi? Korelasinya juga dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah mendukung sosial budaya masyarakat ini Profes. Ya. Jadi tadi sudah banyak sekali kegiatan. Sebagaimana kita ketahui, perempuan ini sebetulnya adalah makhluk yang paling rajin ya, karena dia bisa bekerja dalam 3 dimensi, sambil bertani, sambil masak, sambil nyapu, sambil mencuci. Jadi dia terbiasa bekerja itu dalam multi talenta. Sekali merengku dayung, 2 30 terlampau ya. Gitu. Jadi kita harapkan dengan keterampilan yang dimiliki, skill yang dimiliki perempuan ini kan aset negara sebetulnya kan, aset sehingga keterampilan-keterampilan ini bisa dikembangkan dalam bentuk UKM dan lain sebagainya. Dan apabila dia sudah punya sertifikat PTSL, maka sertifikat ini kan bisa diagunkan ke bank, sehingga dia juga punya modal usaha sesuai dengan keterampilan dia miliki. Jadi memang dengan adanya sertifikat sebagai surat berharga ini, maka modal-modal yang selama ini menjadi kendala bagi wanita-wanita pedesaan, maka itu UKM-UKM-nya bisa digerakkan oleh sertifikat melalui program PTSL ini. Jadi barangkali skill-skill perempuan desa itu sudah cukup banyak, tinggal lagi bagaimana dia kita kuatkan di dalam sektor kematangan ekonominya gitu ya. Artinya dia bukan hanya pekerja tapi juga pemegang subjek tanah, kalau saya seperti itu ya. Jadi bukan pekerja di itu, tapi juga dia punya aset. Jadi perempuan itu harus punya aset gitu untuk mempersiapkan masa depannya, karena umumnya kalau sudah terjadi perceraian, anak itu ikut istri semua gitu ya, jarang yang ikut suaminya, biasanya kawin lagi gitu kan. Tapi istrinya akan mengasuh 3 anaknya, akan menyekolahkan dan lain sebagainya. Nah, aset inilah yang akan menjadi modal keluarga, sehingga memang harus ada modal yang disertai oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi keluarga, khususnya perempuan-perempuan pedesaan yang dia hanya sebagai pekerja ya, atau yang dikenal dengan kemiskinan struktural. Jadi dia miskin karena budaya kita, karena sistem struktur pemerintahan kita yang menyebabkan dia tidak punya aset apa-apa kecuali bekerja mencangkul atau apalagi sekarang kan teknologi pertanian ini sudah diganti dengan teknologi yang sangat modern, sehingga perempuan desa itu kehilangan pekerjaan juga. Akhirnya dia pergi ke kota, di kota tidak punya skill, akhirnya dia juga menjadi beban negara gitu. Jadi pengangguran gitu Bu ya. Jadi memang perempuan-perempuan di pedesaannya harus kita imbangi dengan modal-modal yang cukup besar untuk dia UKM-UKM-nya berkembang. Mungkin begitu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi kalau kita mungkin tadi pendukungan di bidang UMKM, kalau kita sudah punya tanah yang sudah bersertifikat seperti itu, lebih memudahkan lagi dan tidak mengeluarkan biaya lebih lagi untuk mungkin sewa tanah lagi, untuk modalnya seperti itu untuk membuka usaha gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami, tapi sebelum iklan ya, mungkin dari Profesor Elita kita ada kuis nih. Jadi Profesor boleh menyampaikan pertanyaan kuis untuk pemirsa TVRI Jambi, dan nanti pemirsa yang mau bergabung bisa bergabung di segmen selanjutnya. Silakan Prof, kuis kita apa? Baik, terima kasih pemirsa semua. Ada satu pertanyaan saya kepada pemirsa, silakan ya. Pertanyaannya gampang saja ya, tidak harus seperti yang saya jelaskan, cukup singkat padat saja. Apa itu pengurus tamaan gender sesungguhnya? Baiklah, pertanyaannya itu adalah apa pengarus utamaan gender dari Profesor Elita. Kami akan kembali lagi pemirsa untuk Anda yang bisa menjawabnya 074166385. Kami akan kembali usai pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah
Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nah, men. Ya, udah lihat. Baik, kita cari tahu, men. Tahan dulu, men. Nah, itu ada lagi rame, men. Men. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Dan tadi di segmen sebelumnya, Profesor Elita sudah menyampaikan pertanyaan dan sepertinya sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Dia di Telanai. Ibu Dia di Telanai. Baik, Ibu Dia, tadi pertanyaannya adalah apa itu pengarus utamaan gender? Silakan bisa dijawab, Ibu. Ya, pengarus utamaan gender itu merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender, misalnya dalam perkembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan program. Baik, Dan saya rasa itu aja, Pak. mau ditambah lagi? Baik, kita tanya sama Profesor, gimana Prof? Kayaknya suaranya tidak begitu jelas. Oh, baik, boleh diulangi kembali jawabannya Ibu Dia dari Telanai. Kayaknya suaranya ini. Halo? Ya. Iya, boleh diulangi lagi jawabannya? Ya, pengarus utamaan gender itu merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender, misalnya dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan. Baik, integrasi dari perspektif gender, seperti apa Profesor? Betul ya? Baik, ternyata jawabannya benar. Selamat Ibu Dia, Anda mendapatkan hadiah spesial dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi. Dan untuk Ibu Dia, ini boleh dicatat nomor handphone yang bisa Anda hubungi untuk dapat mengklaim hadiah dari BPN Jambi di 0812 1226 8728. Saya ulangi kembali di 0812 1226 8728 atas nama Bapak Casianto. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Diah dari Telanai yang sudah berhasil mendapatkan reward dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi. Dan untuk pemirsa lainnya, nanti kita masih akan ada satu pertanyaan lagi. Untuk itu Anda harus terus menyimak program dialog ini sampai akhir. Baik, kita masih membahas pengarus utamaan gender dan peran Ikawati dalam pelaksanaan program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat PTSLPM di Provinsi Jambi. Sekarang saya ke Ibu Surami lagi kembali. Baik, Ibu Surasmi, tadi kan sudah menyampaikan bahwa sudah melakukan penandatangan MOU dengan salah satu marketplace yang ada di Indonesia, dan ini juga tujuannya untuk promosi dan juga untuk memberikan
pengetahuan juga kepada seluruh masyarakat bahwa di Jambi juga terdapat potensi-potensi UMKM yang bisa dibanggakan, yakni dari Ladara, ya, Ladara Dharma Wati seperti itu. Dharma Bakti. Bakti. Dharma Bakti, Ladara Dharma Bakti. Jadi ini dari kapan sebenarnya Ibu sudah ditandatangani dan bagaimana antusias dari para pelaku UMKM di Jambi untuk dapat terlibat di Ladara ini, Bu? Kami menandatangani tertanggal 25 Juli 2022 di Jakarta, seluruh IKAWATI se-Indonesia ya. Baik. Untuk di Jambi kemarin pada tanggal 22 September kami mendatangkan PT Ladara, manajernya langsung ke sini Bapak Ki Agus Firdaus, Baik. mengkurasi UMKM binaan kami yang 178 178 ini di Jambi? Iya, Oh, di Jambi ya? Seluruh provinsi. Oke, baik. Iya. Cuman kemarin hanya 35 produk yang lolos kurasi ya? Iya. Insya Allah ini masih dalam proses, masih sudah dipasarkan oleh PT Ladara. Selain kurasi, kemarin juga ada pelatihan langsung kepada pelaku UMKM, Baik. pelatihan aplikasi Ladara pakai smartphone, dan juga pengambilan potret produk biar hasilnya bagus, Ya, lebih konsumen menggiurkan untuk tertarik, ya, iya, untuk dibeli gitu. ya. Ya, terus kemarin kebetulan juga berbarengan dengan agenda Festival Batanghari di halaman rumah dinas gubernur. Bapak Kia manajer Ladara kami ajak ke sana juga untuk talkshow. Ya, para UMKM pelaku ini sangat antusias sekali, diajarin juga di situ pengaplikasian dan pemotretannya. Baik. Iya. Ini tadi kalau UMKM-nya yang bergabung di sini, ini jenis-jenis produk apa saja sih, Bu? Yang paling banyak makanan sih. Makanan kuliner ya? Ya, ada kerajinan juga. Baik, kriya, fashion juga ada Iya, gitu ya? iya. Tapi yang paling banyak makanan. Baik, ini cara memberitahunya kepada masyarakat bahwa IKAWATI juga berperan untuk mendukung UMKM masyarakat ini seperti apa, Bu? Begini Bapak, memang di BPN itu sudah lama sih kami bekerja didampingi oleh bidang P2. Baik. P2 itu pemberdayaan masyarakat, penataan tanah dan pemberdayaan masyarakat. Itu sudah lama memang mengadakan binaan-binaan itu. Kemudian karena IKAWATI sekarang mengemban tugas itu juga, kami bareng bersama-sama untuk kunjungan ke UMKM, mengadakan pembinaan tentang kemasan, standarisasi, halal, BPOM, dan expired juga. Gitu. Insya Allah ke depan kami akan kolaborasi dengan Bank Indonesia dan bank-bank lain serta unsur-unsur terkait demi kelancaran binaan kami nanti. Dengan harapan dengan PT Ladara, UMKM Jambi akan naik kelas, yang kemarin cuma lokal, bisa nasional, bisa naik panggung, naik pamor tingkat internasional. Baik. Insya Allah. Baik, insya Allah ya. Iya. Jadi nantinya kalau misalnya UMKM kita bangkit, ekonomi masyarakat juga semakin bangkit, dan kita juga bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik seperti itu ya, dan juga masyarakatnya lebih mandiri. Jadi tidak hanya concern untuk dapat mengajak masyarakat agar dapat menetapkan hak atas tanah, tetapi juga di sini ada kearustamaan gendernya juga yang memang mengajak dari segi sosialnya, mengajak para UMKM juga untuk bangkit seperti itu ya. Nah, saya ke Profesor Elita lagi. Kalau misalnya tadi memang peran-peran dari IKAWATI ini memang beragam sekali, salah satunya adalah untuk mendukung UMKM, di samping itu juga mungkin mengajak seluruh wanita juga agar dapat mempunyai bukti penguasaan suatu bidang tanah. Lalu seperti apa menurut Profesor Elita jika pengarus utamaan gender ini sudah dicapai, dan nanti dampaknya seperti apa sih untuk terutama untuk wanita yang ada di Provinsi Jambi, Prof? Ya, baik, terima kasih. Jadi dengan program PTSL ini bidang-bidang tanah yang belum disertifikat, pemerintah akan membantunya lewat proyek PTSL ini sertifikat gratis, kira-kira seperti itu.
Dan dengan sertifikat gratis ini menurut hemat saya tugas kita selanjutnya bukan dia hanya memiliki lahan tanah, tapi bagaimana lahan tanah ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat untuk sesuai dengan jenis tanahnya, keterampilan pemilik tanahnya, kemudian usaha-usaha yang dia miliki. Jadi kalau di dalam hukum agraria itu kita sebut dengan land reform. Jadi bukan hanya memberi tanah, tapi juga memberdayakan masyarakat itu sehingga ekonominya bangkit. Kita ambil contoh seperti transmigrasi ya. Transmigrasi itu kan dulu diberi tanah, diberi bantuan dalam beberapa tahun tertentu. Kemudian kita lihat sekarang daerah-daerah transmigrasi itu kan lebih maju dari daerah-daerah induknya gitu ya, bahkan dia menjadi kota baru. Nah, harapan kita PTSL ini bisa juga menjadi kota baru di pedesaan itu karena dia telah memiliki tanah, telah memiliki kebun, kemudian telah ditambah keterampilannya, skillnya gitu, sehingga ekonominya bangkit. Nah, sehingga kalau kita ke desa itu kadang-kadang daerah teran itu mobilnya lebih mewah dari mobil kita gitu, karena ekonominya sudah sangat maju gitu kan. Nah, harapan kita PTSL ini juga bisa seperti itu, jadi dia mendorong ekonomi masyarakat dengan sangat cepat ya. Dan harapan saya sertifikatnya jangan disimpan, diagunkan ya, jangan disimpan, disekolahin gitu ya, untuk dijadikan modal ya, untuk modal gitu. Jadi supaya marginnya tahu berapa gitu ya, disekolahkan ke bank. Pinjam uang bank jangan takut, karena pemerintah itu mendirikan bank memang kegunaannya untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Jadi harapan kita barangkali dari BPN mungkin ditindaklanjuti agar sertifikatnya jangan disimpan di bawah tempat tidur, nanti dimakan rayap gitu kan. Lumayan disimpan oleh bank, dikasih pinjaman modal sehingga kita lebih giat bekerja untuk utang piutang yang kita miliki. Tapi jangan lupa juga, sebab pada program PTSL ini itu dia BPATB-nya terhutang ya, terhutang. Jadi kalau sudah ekonominya sudah bagus, maka pajak BPATB-nya juga dibayar sehingga sertifikat itu betul-betul menjadi surat berharga. Mungkin seperti itu, Mas Solihin. Baik, tapi jangan diagunkan sertifikatnya tanpa dikelola lagi untuk hasil tanahnya gitu ya. Jadi tanahnya mungkin wanita-wanita bisa menggarapnya dengan menanam berbagai jenis tanaman gitu ya. Untuk mendukung juga mungkin produk-produk UMKM yang nanti akan dibuat masa gitu ya. kopi kan itu perempuan nanam bunga apa itu ya, tanam bunga-bunga itu kan. Oh iya, lagi musim bunga ya, Bu, kan waktu masa kopi itu kan. Artinya ternyata keladi gitu ya. Iya, artinya perempuan ini ketika dia memiliki skill yang muncul gitu kan. Sehingga bunga-bunga menjadi mahal, padahal itu adalah mengatasi kebosanan selama dia kopik gitu. Iya, tapi untungnya kalau misalnya udah punya sertifikat, kalau misalnya bunganya udah bisa dipanen, ya bisa kita jual lagi. Tapi kalau misalnya pada saat dipanen ternyata itu tanahnya punya orang, rugi kalau kita nanam gitu, Bu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, kami akan kembali lagi. Tapi sebelum kita iklan ya, Ibu Surasmi silahkan sampaikan satu pertanyaan untuk kuis kita pada sore hari ini. Halo pemirsa, yuk kita jawab kuis kita. Boleh. Ini dua pertanyaan tapi satu nomor ya. Apa kepanjangan Ikawati dan UMKM? Baiklah, cukup mudah sekali ya. Apa kepanjangan Ikawati dan UMKM ya? Bagi Anda yang bisa menjawabnya nanti di segmen berikutnya. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya,
Jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi. Dan tadi di segmen sebelumnya memang sudah disampaikan satu pertanyaan, yakni apa itu IKAWATI dan UMKM. Untuk Anda yang bisa menjawabnya pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0741663385. Baiklah, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita sapa lagi untuk menelpon kedua kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Iya, dengan siapa di mana? Kami dengan Mbak Dwi. Mbak Dwi dari mana, Mbak? Dari Jelutung. Baik, Mbak Dwi dari Jelutung. Di Jelutung hujan nggak, Mbak? Iya Mas, hujan. Hujan ya, tapi Mbak Dwi lagi berteduh sekarang ya. Iya. Baik, Mbak Dwi, apa itu IKAWATI dan juga UMKM? Silahkan. Iya Mas, IKAWATI adalah Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati. Baik, kalau UMKM apa? UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, Ketua IKAWATI Provinsi Jambi siapa? Ibu Surasmi Wartomo. Wah, luar biasa. Jadi menyaksikan dari awal ini ya. Baik, bagaimana Ibu Surasmi? 100 benar. Benar, selamat. Ini untuk Mbak Dwi dari Jelutung, selamat mendapatkan reward spesial dari kantor wilayah BPN Provinsi Jambi. Nah, ini untuk Mbak Dwi dan juga tadi ada Mbak Diah dari Telanai, bisa langsung menghubungi nomor 0812 1226 8728. Sekali lagi di 0812 1226 8728 atas nama Bapak Setiasianto untuk dapat mengklaim reward yang didapatkan dari Kanwil BPN Provinsi Jambi. Kami ucapkan selamat kepada dua orang pemenang yang sudah beruntung mengikuti kuis dari Kanwil BPN Provinsi Jambi. Kita lanjutkan kembali pemirsa, untuk perbincangan kita masih membahas pengarus utamaan gender dan peran IKAWATI dalam pelaksanaan program percepatan reforma agraria PTS LPM di Provinsi Jambi. Baik, saya kembali ke Ibu Surasmi. Tadi Profesor Elita menyampaikan bahwasannya kalau misalnya sudah punya sertifikat tanah, kalau misalnya usahanya juga mau maju, jangan lupa untuk diagunkan gitu ya, supaya nantinya punya modal. Kalau misalnya modalnya sudah ada, usahanya juga dapat berjalan. Lalu peran dari IKAWATI sendiri mungkin kepada masyarakat, terutama kepada wanita, supaya mereka juga tahu dan juga mengerti untuk pengembangan usahanya lagi, agar mereka juga mempunyai sertifikat tanah yang sah dan juga mereka bisa mengagunkan sertifikat tersebut untuk modal. Itu seperti apa, Ibu Surasmi? Iya, baiklah. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa reforma agraria itu ada dua kegiatan, yaitu aset reform dan akses reform. Nah, untuk aset reform ya inilah PTSL ya. Untuk akses reformnya, nah untuk sertifikat dari hasil PTSL ini kita agunkan untuk modal di dalam baik itu untuk para pelaku UMKM ataupun para petani dan masyarakat lainnya. Setiap kami berkunjung pembinaan di memang kami saat ini baru di UMKM ya Pak, fokus di UMKM. Setiap kami berkunjung ke binaan UMKM kami, setiap kali juga kami sarankan untuk kami tanya dulu sertifikat PTS-nya sudah jadi belum? Nah, sudah gitu. Untuk kita sarankan diagunkan, tapi dengan syarat tidak boleh
untuk apa namanya yang tidak penting-penting, misal beli mobil, beli motor. Harus untuk usaha ya. Untuk usaha, untuk menambah modal. Gitu. Ya. Jadi untuk binaan UMKM Ikawati Jambi ini di mana saja sih Bu? Di seluruh provinsi Pak. Kami masing-masing kantah kan punya Ikawati juga kan. Udah kami bentuk, bekerja kami didampingi oleh bidang P2. Masing-masing kantah juga ada bidang P2-nya. Bidang penataan kalau tanah. Kalau di kota contohnya di mana Bu? Di kota di Tangkit baru, di Potensi Nanas ya Bu ya. Iya. Terus di mana lagi? Banyak Pak. Di Tangkit baru aja ada berapa? 35-an Pak. Ya. Cukup banyak ya. Tapi pertemuan rutin gitu gimana Bu untuk edukasi ke UMKM ini Bu? Pertemuan rutinnya tidak pasti sih Pak. Kami datangin aja ke apa namanya, ke produknya itu, ke pelakunya itu. Oke. Jadi memang selalu memberikan support dan waktunya juga tentatif seperti itu Bu ya. Tapi masyarakat yang Ibu kunjungi ini juga sangat antusias dengan hadirnya Ikawati ke daerah mereka gitu ya. Insya Allah ke depan akan berkolaborasi dengan bank, karena bank yang punya dana untuk ininya, untuk agunan tadi ya. Untuk bantuan ini juga Pak, kemasan, packaging gitu dari BI itu ada Pak. Nanti insya Allah kami akan berkolaborasi. Biasanya juga ada perbankan ini mengadakan pelatihan gitu ya, sampai ke packing dan juga pemasaran gitu ya. Dan nantinya juga mungkin lewat Ikawati dapat menjadi tali untuk menghubungkan antara perbankan di Jambi ataupun Indonesia kepada UMKM yang ada di desa-desa seperti itu, supaya produk-produk desa ini semakin up, semakin dikenal. Jadi beragam, kita bisa banyak mendapatkan referensi untuk oleh-oleh Jambi gitu ya. Ya itu tadi, dengan PT Ladara kami berharap UMKM Jambi akan tumbuh kembang pesat, naik kelas, dikenal oleh masyarakat luar juga, dan harapan kami ekonomi akan menguat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Baik, saya ke Profesor ya, Prof. Sebenarnya kalau cowok sama cewek ini kan beda gesitnya gitu ya. Kalau cowok tuh kan gesitnya bisa kita lihat ya, kayak motor bebek gitu ya. Tapi kalau cewek ini kan mungkin juga terbatas mungkin dari karakter dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya mengurus program dari percepatan reforma agraria. Sebenarnya kalau menurut Profesor sendiri, hambatan-hambatan apa saja sih yang memang dilalui oleh para wanita yang ada di Provinsi Jambi untuk dapat terlibat dalam program PTS LPM ini, Prof? Ya, jadi memang sebetulnya hanya struktur kebijakan kita itu saja yang tidak memberi akses yang besar kepada perempuan itu. Karena kita ketahui di kelompok petani itu yang nyiram tanamannya biasanya istrinya, perempuan gitu, ya. Memupuk, menyiangi dan lain sebagainya, itu biasanya itu perempuan yang melakukannya gitu kan. Hanya kalau kita lihat ketika dia menjadi sebuah kelembagaan petani ini, katakanlah kelompok tani, itu yang munculnya laki-laki gitu. Gitu. Jadi barangkali ini juga menjadi masukan kepada Ikawati supaya bagaimana kelompok tani perempuan ini juga mendapat perhatian pembinaan yang lebih maksimal oleh BPN untuk kemudian bisa dikembangkan. Sebab kalau dia tidak tidak dalam sebuah kelembagaan, sulit dia mau maju sendirian. Tapi kalau dia sudah berkelompok, kelompok tani, maka di situ terjadi pertukar pikiran, pertukaran teknologi dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian setelah dia menjadi kelompok tani, mungkin pinjamannya juga lebih besar gitu kan, karena bisa kelompok tani ini juga menjadi media untuk dia dipercaya oleh bank meminjam segala sesuatunya. Kemudian apabila dia meminjam uang, katakanlah cash flow-nya itu bagus, umpamanya 3 tahun cash flow-nya bagus, kemudian pinjamannya terus meningkat dari 5 juta menjadi 10 juta, dari 10 juta sehingga menjadi 1 miliar umpamanya. Ini perlu kita kasih reward pemerintah, jangan dibiarin aja gitu kan. Jadi selama ini kan kita perhatiannya tidak seperti itu. Padahal telah terjadi peningkatan cash flow-nya bagus ya, berani minjem 1 miliar, 2 miliar sebetulnya. Ini kan artinya usahanya maju dan berkembang gitu kan.
Tapi kan perhatian pemerintah tidak ada, dianggap itu biasa-biasa saja gitu. Nah ini barangkali kehadiran negara dan pemerintah pada setiap perkembangan subjek tanah ini tidak kita lakukan, gitu, kan? Nah, ini yang terjadi, akhirnya dia miskin terus, jadi pekerja terus di tanahnya itu, gitu kan? Nah, ini yang perlu kita. Jadi pemerintah dan negara harus hadir di setiap saat ada progres peningkatan yang tadinya hanya lahan yang tidak ada sertifikat, kemudian jadi sertifikat, kemudian dia minjam ke bank, terjadi cash flow, karena BPN kan bisa mengontrol, karena kalau dia pinjam uang besar kan pakai hak tanggungan. Pertanyaan kita barangkali, berapa sih sertifikat PTSL ini yang sudah berubah menjadi sertifikat hak tanggungan? Iya. Gitu. Berapa sih dia minjemnya? BPN tahu itu karena di hak tanggungan akan kelihatan gitu kan. Dan berapa kali sudah disekolahkan sertifikat PTSL 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah kalau 4 kali berarti lancar, cash flow-nya bagus. Apa sih reward pemerintah? Gitu kan, dikasih penghargaan. Sebab setiap 24 September ini sekaligus kepada petani kita, Hari Undang-Undang Pokok Agraria itu juga Hari Petani. Nah, jadi 24 September itu hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, tapi oleh Presiden Soekarno ditetapkan juga sebagai hari lahirnya petani. Artinya UPA itu menginginkan petani kita ini naik kelas, gitu. Jadi pengusaha, jangan petani terus, gitu kan. Kan kalau Mas Solihin pergi ke Angso 2 yang banyak jualan siapa? Banyakan ini juga ya, orang-orang dari luar gitu yang memang mengambil hasil pertanian ke desa-desa gitu ya. Banyak perempuan atau banyak laki-laki? Banyak perempuan juga sih, cuman laki-laki juga ada dominan juga sih Bu. Cuman kayaknya seimbang deh. Tapi tergantung pasarnya juga Bu ya. Jadi kalau kita ke pasar itu, ibu-ibu itu sudah sangat lincah sekali. Iya benar. Jam 4 subuh dia sudah jualan bayam, jualan kangkung, sayuran, jualan sawi dan lain sebagainya ya. Sehingga kita lihat memang dia punya skill yang luar biasa sebetulnya di bisnis, tapi karena tidak dibina, ya emaknya tukang penanam cabai, anaknya penanam cabai, cucunya penanam cabai juga, tidak jadi pengusaha cabai. Kan ini salah siapa? Salah pemerintah dan salah negara, kita harus akui itu. Semestinya bapaknya petani cabai, pengusaha, anaknya pengusaha cabai. Cucunya pengekspor cabai. Baik. Jadi ada peningkatan Bu ya. Ada peningkatan. Kita kasih reward untuk itu. Nah, reward inilah barangkali dalam program-program pemerintahnya harus kita tingkatkan. Gitu. Jadi dia menjadi simbol, menjadi contoh, menjadi model bagi petani lain untuk bisa menggerakkan kehidupan sosial masyarakat. Saya rasa begitu. Jadi petani juga semakin semangat gitu ya, apalagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu dikasih penghargaan gitu, semangatnya tuh bisa berlipat-lipat ganda. Jadi gitu. Ada target cucunya dieksporter cabai, eksporter kangkung, eksporter duku Jambi umpamanya. Baik. Nah itu kan cucunya pengekspor gitu ya, dan mungkin nanti cicitnya bisa membuka produk inovasi dari cabai tadi berupa cabai kemasan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini pemerintah memang harus hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan progres daripada usaha tersebut gitu. Kita kan jadi tidak selesai hanya ngasih sertifikat, tapi bagaimana progresnya, siapa yang mengukur progres ini gitu kan. Kalau dia sudah jadi eksportir tapi kemudian kita anggap itu hal-hal yang biasa gitu. Padahal itu adalah upaya mereka di dalam hadirnya negara dan pemerintah atas setiap kegiatan yang dia lakukan. Baik. Jadi harus ada rewardnya ya. Baik, tadi kan sempat disampaikan oleh Profesor Elita bahwasanya memang kelompok tani perempuan ini juga memang harus mendapatkan pemberdayaan seperti itu, dan juga harus mendapatkan pengarahan supaya nantinya akan ada ide-ide yang bermunculan dari setiap wanita-wanita hebat yang ada di suatu daerah. Lalu kalau dari Ikawati sendiri sudah ada ranahnya untuk memberikan pembinaan ataupun pengarahan kepada kelompok tani perempuan? Insya Allah nanti ke depan kami akan kolaborasi dengan Dinas Pertanian ya. Tapi selama ini di bidang P2 kan termasuk di situ ada karyawatinya ya. Itu juga sudah melakukan pembinaan di bidang pertanian.
Namun untuk Ikawatinya belum. Baik. Kami baru fokus di UMKM-nya. Jadi nanti mungkin ini bisa menjadi rencana program kerja berikutnya dari Ikawati seperti itu ya. Baik, nanti kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Untukmu Jambi. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untukmu Jambi dan kita tidak terasa nih ngobrol sama Profesor Elita dan juga Ibu Surasmi, ternyata sudah ada di akhir segmen nih. Nah sekarang mungkin dari Profesor Elita terlebih dahulu, mungkin apa yang mau disampaikan terkait dengan pengarus utamaan gender terutama dalam program PTS LPM di Provinsi Jambi ini, singkat saja. Baik, Mas Solihin, jadi saya memberikan support kepada semua perempuan yang ada di Provinsi Jambi untuk mengambil bagian penting di dalam program PTSL ini atau reforma agraria ini agar perempuan di Provinsi Jambi pertama saya sarankan menjadi subjek tanah. Baik. Menjadi subjek tanah. Yang kedua, tanah yang telah dimiliki itu maka harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan harapan saya juga kalau uangnya sudah banyak jangan lupa sekolahin anak. Nah itu ya, anaknya harus sekolah setinggi-tingginya sehingga kebun yang kita miliki ini juga bisa dimanfaatkan. Dan saran saya juga Bapak Ibu sekalian, Bapak boleh memerintahkan anak untuk sekolah ke kota, tapi jangan pesan kalau sudah berhasil di kota kembali ke desa untuk menggarap lahan-lahan yang kita miliki. Jangan dijual ke orang lain, gitu. Jadi jangan sampai tadinya kita menjadi tuan tanah, tapi karena kita jual, anak cucu kita menjadi buruh tanah di tanah kita sendiri. Jadi suruh anaknya pulang kembali, bangunlah desa kita, manfaatkan tanah yang ada, gunakan uang yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan, dan mari kita bangun Indonesia ini sebagai suatu negara yang kaya dan makmur. Baik, terima kasih Profesor Elita. Selanjutnya Ibu Surasmi, silakan. Untuk para UMKM di Jambi, yuk kita gabung di PT Ladara, kita pasarkan produk-produk Jambi biar dikenal di masyarakat luar, bahkan tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian bisa hubungi kami Ikawati yang terdekat di seluruh provinsi, di setiap kantah ada Ikawatinya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Surasmi Wartomo, Ketua Ikawati Kanwil BPN Provinsi Jambi sudah bergabung bersama kami, dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Unja Profesor Dr. Lita Rahmi SHM Hum. Terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami di TVRI Jambi. Sehat selalu Profesor dan juga Ibu Surasmi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami, dan yang kita harapkan semoga semua gender ini dapat berpartisipasi untuk dapat mendukung program percepatan reforma agraria. Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua program, yakni Asset Reform ataupun Akses Reform, yang tentunya juga dapat mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTS LPM di Provinsi Jambi untuk mendukung juga Jambi Lengkap 2024. Terima kasih sudah menyaksikan Untukmu Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.